Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih penuh dengan kegelisahan? Tidak ada harapan? Menyiakan kesempatan? Jauh dari kebahagiaan? Lupakan itu semua, karena kali ini kita akan membahas alur film yang tentunya para penikmat syahwat duniawi tunggu-tunggu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan masuk ke dunia yang penuh dengan kebahagiaan. The Naked Director adalah film berlatar 1980-an, menceritakan perjalanan direktur AV Toru Muranishi bersama dengan teman-temannya dalam merintis sebuah perusahaan. Ada banyak rintangan dan tantangan yang harus dilalui bersama teman-temannya. Dan film pun dimulai. Apa ini? Film diawali dengan Muranishi yang lagi asik melakukan kocokan soda gembira di bar WC sambil membayangkan adegan mantap-mantap dengan melihat wajah yang ada di bar WC. Seger bosku. Toru Muranishi bekerja sebagai sales ensiklopedia bahasa Inggris. Karena penjualan bulan ini tidak memenuhi target, Muranishi mendapat teguran dari bosnya. Di sini, bosnya menyarankan agar Muranishi belajar penjualan dengan salah satu seniornya yang bernama Ono. Ono mulai mengajari Toru bagaimana cara melakukan penjualan yang baik. Karena Toru terus mengalami kegagalan dalam menjual produk dari mulai ibu-ibu rumah tangga, para remaja, anak-anak, dan juga orang tua. Ono menyarankan kepada Toru agar bisa mengambil hati pelanggannya dengan cara memuji dan merayu pelanggan karena itulah adalah dasar dari penjualan. Misi pertama dimulai, di mana Toru mendatangi rumah dan langsung melancarkan jurusnya dengan berkata bahwa dia terpesona dengan kecantikannya. Tapi apesnya, rumah yang didatangi adalah rumah milik anggota Yakuza. Masuk kandang macan nih. Di tengah kepanikan, Toru berhasil meyakinkan dengan berkata gangster di masa depan membutuhkan senjata dan kemampuan berbahasa Inggris untuk menjalankan bisnis di luar negeri. Toru juga menambahkan dengan kamus bahasa Inggris dapat membantu untuk lebih intim dalam berhubungan dengan wanita lokal. Dan konyolnya, gangster menyuruh Toru untuk melakukan caranya. Di saat melakukan adegan itu, istri dari gangster melihat perbuatan kuda-kudaan. Meski terlihat aneh, Toru berhasil menjual kamus bahasa Inggrisnya. Hari-hari selanjutnya, Toru semakin lihai dalam berbicara, sehingga banyak menjual produknya. Wow, mulutnya semakin berbisa seperti ular nih. Toru mulai banyak sanjungan dan pujian di kantornya, karena grafik penjualannya meningkat pesat. Saat makan malam dengan keluarganya, Toru menjanjikan kepada istri, anak-anak, dan orang tuanya untuk membelikan rumah dan mainan untuk keluarganya. Setelah makan malam, Toru melakukan kuda-kudaan bersama istrinya. Dan istrinya berkata, "Kupikir malam ini kita akan berbeda." Seperti biasanya, sang istri tidak pernah merasa puas dengan kocokan soda yang diberikan Toru. Duh dek, lemas iki. Singkat cerita, keesokan harinya, kantor Toru kerampokan. Sehingga, apa yang sudah dijanjikan Toru untuk keluarganya harus dikubur. Nasib. Niat membahagikan keluarga malah harus sirna. Kayak mantanmu yang cepat menghilang, bosku. Dengan beban yang berat, Toru pulang dan bukan disambut dengan keramahan seorang istri. Justru, Toru mendengar suara, Ea, dari kamar. Setelah dilihat ternyata sang istri lagi bercocok tanam dengan pria lain. Menanam singkong mesti. Singkong yang sangat besar ya. Toru melabrak dan apa yang didapat Toru? Istrinya berkata bahwa ini adalah salahmu karena tidak sekalipun pernah membuatku orgasme. Sekalipun tidak. Ini pesan untuk semua lelaki ya gengs. Mereka berpisah. Toru pun pergi ke bar untuk melepas semua penat. Di sini, Toru bertemu dengan Toshi. Pada saat itu, Toshi sedang dipukuli karena permasalahannya.
Toru yang merasa terganggu segera menolong Toshi. Toshi pun berterima kasih dan mengatakan bahwa dia adalah seorang penjual audio cocok tanam. Kalian pasti penasaran kan? Audio tadi ia dapat dari sebuah motel. Singkat cerita, Toru diajak Toshi ke sebuah motel di mana Toshi biasa merekam audio cocok tanam tersebut. Penasaran kan? Yuk ikuti lagi. Rupanya, Toshi sudah bekerja sama dengan penjaga motel agar kamar yang di sebelah gudang bisa digunakan untuk melakukan perekaman audio. Di balik lubang dinding yang sudah dipersiapkan Toshi. Di sini, Toshi dan Toru melihat dan melakukan rekaman audio. Setelah melakukan rekaman, Toru memberi judul audio dengan nama Istri Penjual Ensiklopedia dengan Pria Tak Dikenal. Judulnya kok sesuai dengan kisah hidupnya ya guys. Toshi dan Toru bergegas untuk menjual audio tersebut. Nah, disinilah awal dari dua legenda bekerja sama. Sebelum keluar dari toko, Toru bertanya, "Apa ini?" Toshi menjawab, "Itu Binibon, majalah dewasa yang dibungkus plastik." Toru bertanya lagi, "Berapa penjualan dalam sebulan?" Toshi menjawab, 1 juta. Disinilah Toru terpikir untuk menjual majalah dewasa. Kisah selanjutnya pun dimulai. Toru dan Toshi memutuskan untuk meminjam uang agar bisa menjalankan bisnis majalah dewasa tersebut. Setelah mendapatkan uang, Toru dan Toshi pergi ke bar untuk bertemu dengan maklar majalah Binibon. Dan di bar ini kita disuguhi pemandangan yang aduhai, membuat mata ini berjalan kemana-mana. Traveling bosku. Toru berniat untuk menjual majalah. Bukannya menjual majalah, justru Toru berpikir untuk membeli toko dan menjual majalahnya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Toru dan Toshi berhasil membuka banyak cabang di seluruh Hokkaido. Masalah pun datang. Di salah satu cabang toko, Toru didatangi oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa majalah yang dijual adalah majalah ilegal. Itu karena majalah Binibon minim sensor sehingga masuk ke pasal pornografi. Di sini, polisi sampai membawa penggaris untuk mengukur yang disensornya. Tetapi, para penikmat duniawi yang ada di toko justru membela Toru, karena menurut mereka, sensor yang ada di majalah Binibon sudah memenuhi syarat. Para petugas pun pergi, dan tak lupa Toru dan Toshi memberi oleh-oleh majalah Binibon ke petugas polisi tersebut. Di luar toko, terlihat segerombolan anak muda dan seorang bapak-bapak yang ternyata bukan bapak-bapak biasa. Dia adalah Ikizawa, bos dari majalah Poseidon, salah satu majalah yang dijual di toko Toru. Ternyata, mereka mencoba menggosok sensor majalah tersebut dengan margarin. Coba deh, nanti tak coba di rumah, kali aja bisa hilang. Ikizawa ternyata tertarik dengan toko Toru dan berniat untuk membeli toko milik Toru. Di sini, Toru berdiri dan menjabat tangan bos Ikizawa. Dia menolak dan pergi dari tempat tersebut. Adegan berganti ke Megumi. Megumi merupakan tokoh penting dari film ini. Di sini, Megumi melihat sekelompok remaja yang berusaha untuk menghilangkan sensor dengan margarin. Saat Megumi mendekat, sekelompok remaja tersebut kaget dan langsung berlarian. Megumi memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang berbau seksualitas. Karena di sini Megumi juga berusaha untuk menghilangkan sensor di majalah dewasa tersebut. Nah, yang begini nih, laki-laki pada demen mesti. Kembali ke Toru. Toru berniat untuk membuat majalah dewasanya sendiri dengan tanpa sensor.
Hal pertama yang Toru lakukan yaitu mencari percetakan yang bisa diajak kerjasama. Setelah mengalami banyak penolakan, Kang Mas Toru akhirnya menemukan partner baru yang bisa diajak kerjasama. Dia adalah Kawada. Kawada bersedia setelah Toru menunjukkan bagaimana cara mengambil gambar tanpa sensor. Kenapa ya? Niat jelek selalu ada jalan. Bukannya yang banyak jalan itu adalah Roma. Singkat cerita, percetakan pun dimulai. Meskipun dengan harga yang mahal, majalah milik Toru laris manis di pasaran. Kayak kacang rebus yang dijual di pinggir jalan itu loh, pas lagi hujan-hujan. Hal tersebut membuat Ikizawa meradang karena merasa tersaingi. Beralih ke Megumi yang sedang mandi. Di sini, Megumi benar-benar tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sang ibu yang melihat dari balik pintu pun hanya bisa membiarkan tanpa sepatah kata pun. Kayak diam tanpa kata gitu loh. Meskipun di depan ibunya, Megumi terlihat seperti gadis yang polos, tapi sebenarnya Megumi menyimpan hasrat yang sangat besar dan terpendam. Sembari melihat dan tertawa, para polisi tidak mengetahui bahwa komandan baru datang dari Tokyo, yaitu Takei, yang ingin mengatasi masalah majalah dewasa Urabon Muranishi. Sementara itu, Toru dan teman-temannya mengadakan pesta besar karena sudah bisa membuka 47 cabang. Wah, gede bos. Di tengah pesta, salah satu truk pengantar majalah Urabon tertangkap. Meskipun sopir berusaha untuk menyuap polisi, hal itu sia-sia karena sekarang Komandan Takei yang bertugas. Setelah pesta selesai, Toru kembali ke rumah dan tanpa sepengetahuannya, para polisi sudah mengepung rumah Toru. Dan Toru pun berusaha kabur dari sergapan polisi dengan berbagai cara. Toru dan Toshi hidup dalam pelarian. Meski dalam pelarian, perusahaan Toru tetap beroperasi. Di suatu pagi, Toru dan Toshi bertemu dengan teman yang mengelola perusahaan. Tanpa disangka, teman kerjanya yang mengkhianati dengan melaporkan Toru dan Toshi ke pihak berwajib. Petugas kepolisian sudah bersiap untuk menangkap Toru dan Toshi. Mereka berdua berusaha kabur. Ketika Toru dan Toshi menumpang bus untuk mengelabui polisi, hal itu diketahui oleh Komandan Takei, dan akhirnya mereka pun tertangkap. Sementara itu, Izawaki yang merupakan saingan bisnis Toru sekarang sudah beralih bisnis dari majalah dewasa ke video dewasa. Wah, ada peningkatan nih. 1 tahun berlalu, akhirnya Toru bebas dan dia mampir ke kedai untuk minum di tempat Yoko. Yoko merupakan teman Toru. Ketika sudah selesai minum, Yoko dan Toru saling bercocok tanam. Setelah mereka selesai melakukannya, Toru menonton video bersama Yoko dan Toru, sehingga Toru mendapatkan inspirasi. Keesokan harinya, Toru bertemu dengan Toshi dan Kawada. Di sini, Toru mengajak Toshi dan Kawada untuk kembali bekerja sama dalam membuat video dewasa dengan pergi ke Tokyo. Setelah sampai di Tokyo, mereka bertemu dengan teman lama yang bernama Furuya. Dan di tempat Furuya inilah yang akan menjadi awal video dewasa milik Toru dan teman-temannya. Sementara itu, Megumi sekarang sudah kuliah dan mengambil jurusan seni rupa. Di sini, Megumi dan teman-temannya melukis pria yang tak memakai sehelai benang pun, alias nude atau bugil. Ampun dedek. Di tengah-tengah Megumi melukis, tiba-tiba Megumi melakukan hal yang ea-ea sambil melukis. Nah, di sini jangan lupa ya untuk cari posisi yang nyaman dan pastikan tangan di bawah ya. Ternyata Takei masih mengawasi Toru.
Karena di sini Komandan Takei berada di kantor Toru. Kawada yang menemui Takei dan mengatakan kalau dia datang kemari harus membawa surat perintah. Untuk mempermudah pekerjaan, Toshi merekrut 2 karyawan baru. Produksi video dewasa pun dimulai. Goto mempersiapkan alat untuk menutupi kemaluan pemeran video tersebut. Karena di tahun 80-an, video bercocok tanam tidak dilakukan dengan nyata. Di sini, Toru tidak puas dengan adegan pura-pura tersebut. Sehingga, Toru menyuruh Toshi untuk mencarikan pemeran yang bersedia melakukan adegan sungguhan. Pilihan jatuh pada Naoko yang bersedia melakukan adegan sungguhan. Pembuatan film dilakukan di sebuah bus yang bercerita tentang pemain baseball yang mengalami cedera. Akibat cedera tersebut, pemain baseball mengalami frustasi sehingga dia membajak bus dan melakukan cocok tanam. Banyak hal yang bisa kita nikmati di sini. Apa aja kira-kira? Tentu kalian tahu lah ya. Komandan Takei merupakan salah satu orang yang bekerja sama dengan bos Ikazawa. Sampai di sini dulu ya guys, alur cerita dari film Naked Director. Banyak cerita-cerita menarik di episode selanjutnya. Jadi, untuk episode selanjutnya, tungguin aja ya upload terbaru dari video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu dari kami. And see you and bye-bye.